نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Akhwat, ummahat fiddin, azzakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa muwajahah, mujalasah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membicarakan tema hidup mulia di atas sunnah. Kemarin telah kita bahas tentang menggapai kemuliaan dengan Al-Quranul Karim. Dan insyaallah kita akan bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kemuliaan itu juga diraih dengan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan adalah merupakan cita-cita yang diraih oleh setiap insan. Kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan adalah sesuatu yang dicari oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebahagiaan ini dilihat dari berbagai macam sisi, ada yang fana, ada yang abadi. Maka tentunya yang kita inginkan adalah sa'adah, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang akan dibawa sampai menuju Allah, bukan yang fana. Yang fana itu sementara saja. Nah, tatkala orang kemudian mencari kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, maka Allah telah berikan resepnya. Allah telah berikan cara-caranya. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat khaliq yang menciptakan al-maut wal haya. Kematian dan kehidupan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup, dia akan sampai pada titik dia menghadap Allah. Artinya tidak ada manusia yang hidup abadi. Semua dunia ini ada batasnya. Dunia ini ada batas. Hidup ini ada batasnya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana hidup ini mulia dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat karena kebahagiaan ini adalah sesuatu yang diharapkan, diinginkan oleh semua manusia. Maka kita lihat terlebih dahulu apa itu makna sunnah.
Ya. Apa itu makna sunnah? Secara etimologi, lughawiyan, sunnah artinya adalah tariqah, jalan atau ajaran, meliputi jalan baik atau yang buruk. Itu sunnah bahasa. Ya. Makna sunnah secara bahasa itu tariqah, jalan atau ajaran, baik meliputi itu jalan baik ataupun buruk. Itu sunnah secara bahasa. Sedangkan menurut istilah para ulama, sunnah memiliki beberapa makna. Nah, ini yang perlu kita fahami bersama. Ya. Yang pertama, menurut ulama ahlul hadis, sunnah ialah semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan, baik berupa perkataan atau fi'lan, usaha, ya, perbuatan, atau takriran, penetapan, pengakuan, atau sifat. Nah, ini istilah sunnah semakna dengan hadis. Ya. Jadi hadis, sunnah ataupun hadis definisinya adalah demikian. Ya. Jadi apapun yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuknya perbuatan, bentuknya adalah qaulan, perkataan, juga takrir, penetapan, pengakuan dari Nabi, atau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian menurut ulama usul fiqh, ini penting juga ini ya. Apa itu sunnah? Sunnah adalah dalil. Ya. Sunnah adalah dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan berupa Al-Quran, meliputi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir atau penetapan Nabi. Itu menurut ulama usul fiqh. Ya, jadi mirip maknanya. Maka sunnah itu dalil. Ya, sunnah itu dalil. Sunnah itu nas, dalil yang harus menjadi pijakan di dalam beramal. Ya. Kemudian menurut ulama ahli fiqih, ini beda usul fiqh sama fiqh. Ya. Menurut ulama ahli fiqih, apa itu sunnah? Sesuatu yang diperintahkan syariat dengan perintah yang tidak wajib, bukan fardhu. Ya. Sunnah itu adalah perintah syariat yang tidak wajib. Kalau pelakunya berbuat mendapatkan pahala, sedangkan meninggalkan tidak berdosa. Ya. Ini menurut ulama ahli fiqih. Ya. Nah, nanti ada pembahasan apakah kalau kemudian tidak diamalkan itu tidak mengapa. Nah, itu yang sunnah-sunnah. Ya. Tapi kalau sudah berbicara orang yang iltizam kepada sunnah, bagaimana sunnah itu menjadi hal yang harus, bukan harus, sudah semestinya dilakukan dan dijaga. Ya. Subhanallah. Jadi artinya bukan hanya sekedar ritual-ritual saja. Ya. Tapi bagaimana juga menjadi
suri tauladan, ya, menjadi akhlak dan sifat seorang mukmin. Nah, kemudian menurut istilah ulama-ulama salaf, apa itu sunnah? Ini kita harus paham, ya. Sunnah adalah jalan yang dilalui, ya. Menurut ulama salaf atau ulama akidah, sunnah ialah petunjuk atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berupa ilmu, keyakinan, ya, yang berupa ilmu, keyakinan, perkataan, amal perbuatan. Ya, itu menurut ulama salaf atau ulama al-aqidah. Ya. Jadi sunnah adalah petunjuk Nabi, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, apa itu sunnah? Sunnah adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi, ya. Khulafa ar-rasyidin atau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berupa keyakinan, perbuatan dan perkataan. Ya. Itu makna sunnah menurut beliau. Nah, kita lihat di sini bagaimana kesungguhan para salaf di dalam mengikuti sunnah. Ya, ini ada contoh-contoh, ya, yang disebutkan di sini. Bagaimana toh semangatnya para ulama salaf ahlus sunnah dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi artinya tidak hanya cukup amalan itu sekedar ibadah-ibadah yang sifatnya ritual atau rame-rame saja. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana semangat para salaf ini dalam mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dalam ucapannya. Beliau mengatakan inistata'ta. Ya. Disebutkan Arabnya di sini. Seandainya Anda mampu, ya. Inistata'ta. Seandainya Anda mampu untuk tidak menggaruk kepala Anda dan ada petunjuk ataupun dalil, maka lakukan. Ya, beliau mengatakan inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Apa kata beliau? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali ada athar atau dalil sunnah, maka lakukan. Ya. Artinya itu urusan garuk kepala. Ya. Artinya kalau Anda mampu untuk tidak menggaruk kepala dan itu ada athar atau dalilnya atau sunnah, maka lakukan. Ya. Jadi artinya itu hal kecil. Ya. Artinya harus ada petunjuk. Maka ibadah itu bukan main perasaan. Ya. Nanti kita sebutkan ada orang niatnya baik kemudian menambah amal dalam ibadah. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah dari Imam Amr bin Qais Al-Mula'i. Ya. Beliau seorang imam yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kalau sampai kepadamu suatu kebaikan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah. Meskipun hanya sekali, supaya kamu termasuk orang-orang yang mengerjakannya. Ya.
Jadi apabila sampai kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah walau sekali. Walaupun bukan hal yang istimrar. Ya. Walaupun hanya sekali. Maka beliau mengatakan supaya kamu termasuk orang yang mengerjakannya. Apalagi dilakukan dengan istimrar, dengan keistiqomahan, maka itu tentunya lebih baik. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, tidaklah aku menulis sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengamalkannya. Imam Ahmad ini konon ya, beliau hafal 1 juta hadis. Kata mboten setunggal juta nih hadis. Lawai dhewe pun hafal pinten hadis. Ya. Sudah berapa hafal hadis kita? Paling hafalannya lebih banyak anak-anak kita di TPA. Atau cucu ya. Masya Allah. Saya ingat kalau lagi kesel sama anak itu, anak menghafal hadis diajar oleh gurunya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Orang itu nasu abimi gitu. Anak kita ini hafalannya Masya Allah ya, kalah neneknya, kalah itu atau ibunya ya. Ini Imam Ahmad hafal 1 juta hadis ya. Saya tidak bisa bayangkan kecerdasan orang-orang dahulu ya. Masya Allah. Apa beliau kata di sini? Tidaklah aku menulis hadis kecuali aku telah mengamalkannya ya. Ini contohnya. Sehingga tatkala sampai kepadaku hadis Nabi bahwa beliau pernah berbekam dan memberi upah 1 dinar kepada Abu Taibah, tukang bekam, maka ketika aku berbekam, aku memberikan upah 1 dirham kepada tukang bekam, 1 dinar ya. Lebih mahal 1 dinar berapa sekarang? Itu ongkos bekam. Ya. Jadi begitu membaca hadis itu, beliau langsung bekam dan langsung membayar upah. Jadi artinya apa? Begitu beliau menulis hadis, langsung beliau berupaya saat itu juga mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena para imam dulu muayasyah dengan hadis luar biasa. Ya. Tidak perlu melihat mereka hafal konteks ini hadis atau bukan, mereka hafal. Ini perkataan orang biasa atau nabi, mereka hafal. Kenapa? Karena mereka hidup dengan hadis. Hari-hari yang beliau pelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang mereka hafal adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis sahih tidak akan bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, secara kalimat bagus, mudah diternya, difahami, ya, kandungannya dalam. Ya. Maka para salaf dulu kalau ada hadis palsu, mudah mereka hanya tahu ini bukan hadis. Kenapa? Karena mereka sudah fasih, sudah detail, yakin, karena mereka mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana sikap para salaf saleh terhadap orang yang menentang sunnah? Ya. Bagaimana sikap salaf? Kalau saya sebut salaf, berarti ahlul qurun al-mufaddalah, dan generasi terbaik setelah mereka ya. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau generasi yang terbaik setelah mereka. Diriwayatkan di sini ya dari Qatadah. Qatadah mengatakan, kunna inda Imran, kami pernah bersama Imran bin Husain ya, dalam suatu rombongan. Sedangkan di dalam rombongan kami ada Bushair bin Ka'ab. Fahaddatsana Imran yauma idzin, saat itu Imran mengkhabarkan kepada kami tentang hadis Rasulullah.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah semuanya baik. Atau beliau bersabda, al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Bushair bin Ka'ab mengatakan, sesungguhnya kami mendapati di sebagian kitab-kitab dan hikmah bahwa malu itu ada yang merupakan ketentraman dan penghormatan kepada Allah, tetapi malu itu adalah kelemahan, kata Bushair bin Husain bin Ka'ab. Ya. Maka Imran pun marah, ya, dan kedua matanya memerah, dan beliau mengatakan, la arani uhaddithuka Rasulullah. Bagaimana kamu ini Bushair? Saya bicara hadis Nabi, tapi Anda menentang dan membicarakan kitab yang lain daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya bicara hadis, mengatakan perkataan Rasulullah, sedangkan engkau menentangnya dengan cara mengambil perkataan orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sederhana. Imran mengatakan al-haya kulluhu khair qala Rasulullah. Sedangkan Bushair mengatakan, aku mendengar di antara kitab-kitab yang lain dan perkataan orang lain, malu itu adalah kelemahan, malu itu adalah bentuk penghormatan kepada Allah, memang iya. Tapi Imran tersinggung, wahai Bushair, bagaimana saya berbicara Rasulullah bersabda, Anda kemudian berbicara dan mengambil perkataan orang lain. Ya, subhanallah. Yang kedua, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, beliau membaca hadis Rasulullah yang berbunyi, la tamna'u nisa'akum al-masajida idza ista'dhankum ilaiha. Ya. Artinya, jangan larang perempuan-perempuan kalian untuk pergi ke masjid. Kalau minta izin, izinkan. Jangan dilarang, gitu, kata Rasulullah. Faqala Bilal bin Abdullah. Nah, ada seorang bernama Bilal bin Abdullah mengatakan, wallah la amna'ahunna. Ya. La namna'ahunna. Demi Allah, kami akan larang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid. Qala fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a. Abdul bin Umar marah dan mencela laki-laki ini, dan beliau mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah. Wahai fulan, bagaimana Anda ini? Saya menghabarkan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan. Kok kemudian Anda melarang? Ya. Rasul mengatakan, la tamna'uni sa'akum al-masajid. Bilal ini mengatakan, aku akan larang. Maka sahabat ini marah dan mengatakan, kenapa Rasul membolehkan, Anda yang melarang? Ya. Sampai hal yang seperti ini, ya, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan generasi salaf untuk tenang, fiqh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian misal yang lain, ya, adalah dari Muawiyah Ad-Dharir inda Harun ar-Rasyid. Nah, ada seorang bernama Muawiyah pernah berada di sisi Harun ar-Rasyid. Beliau membacakan hadis ihtajja Adam Musa. Ini dibahas dalam pembahasan akidah. Khalifah Harun ar-Rasyid membaca hadis ini. Ihtajja Adam Musa. Ya. Hadis ini lengkapnya seperti ini bunyinya. Ihtajja Adam Musa. Adam menjawab pertanyaan Musa, ya. Atau Adam diskusi dengan Musa. Adam memberikan dalil kepada Musa. Ya. Lengkap hadis ini bunyinya seperti ini.
Ini ceritanya Musa ini bukan protes, bukan menyesal juga, tapi sharing lah bahasanya enaknya itu kepada Adam. Apa kata Musa alaihissalam? Ya Adam, anta abuna, engkau adalah ayah kami. Allah ciptakan Anda dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah ahli surga. Coba dahulu Anda tidak mendekati buah khuldi yang Allah larang. Niscaya kami semuanya menjadi ahli surga, wahai Adam. Enggak ada di antara kami yang tinggal di dunia ini, ya. Kalau Anda tidak melanggar larangan Allah, semuanya kami jadi ahli surga. Tidak seperti sekarang ini, wahai Adam. Apa kata Adam alaihissalam? Ya Musa, wahai Musa yang Allah berbicara denganmu tanpa perantara, engkau adalah hamba Allah yang saleh. Bagaimana saya mampu menolak qadar dan takdir Allah 50.000 tahun sebelum saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kemudian Rasul mengatakan ihtajja Adam Musa. Adam memberikan hujahnya kepada Musa. Artinya apa? Boleh seseorang berhujjah dengan takdir atas musibah, tapi tidak boleh seseorang berhujjah dalam takdir dalam meninggalkan larangan, meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Misal, kenapa Anda tidak sholat? Saya sudah dijamin masuk neraka, kenapa saya mesti sholat? Ini tidak boleh, ya. Kenapa Anda tidak baca? Kenapa Anda tidak tilawatul Quran? Saya ini orang buruk. Saya ini bukan karakter orang baik. Allah sudah tuliskan saya takdir saya, dan Allah akan masuk saya ke dalam neraka. Kenapa saya mesti banyak beramal? Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh orang berhujjah dengan takdir dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Tapi boleh orang berhujjah dengan takdir atas musibah. Misal kita terkena musibah, ada salah satu kerabat yang kemudian dipanggil oleh Allah, kita bersedih, ya. Kita boleh berhujjah, qaddarullah ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah, ya. Allah takdirkan ini untuk saya. Itu boleh, ya. Nah, Adam ini dia berhujjah kepada Musa atas kesalahannya sudah ketentuan Allah, yang memang Allah sudah qadar, Allah sudah tentukan sebelum saya diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa lepas dari takdir Allah. Makanya perkataan yang masyru' pada setiap musibah yang datang kepada kita, apa kita ucapkan? Qaddarullaha ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah tentukan pasti terjadi. Selesai masalah. Tidak perlu mengumpat, tidak perlu marah. Sabar dengan mengatakan apa? Qaddarullah ma syaa fa'al. Ya. Ini dalam pemahaman akidah. Jangan delalai. Wah, apa delalai? Ya. Ya, apa delalai itu? Ya. Yang syar'i itu ya qadarullah. Ya, Anda punya rencana kok gagal, itu qadarullah. Itu aja. Delalai kok malah ngene. Atau perkataan yang semisal apalah gitu ya. Ya. Itu qadarullah. Kalau Anda punya rencana tidak terlaksana, harus ada rencana yang lain, qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Anda tertimpa musibah, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa syaa fa'al. Ini takdir Allah. Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, itu boleh. Tapi tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir meninggalkan perintah. Kenapa Anda tidak sholat? Saya jamin masuk neraka. Kenapa sholat? Ya. Nanti kenapa Anda beramal kebaikan? Allah sudah jamin saya masuk surga. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Tidak ada. Ya. Kita ini hanya ikhtiar. Mudah-mudahan berada dalam takdir yang baik. Walaupun ketentuan itu sudah ada, Allah tulis untuk kita. Ya. Apakah kita ini bahagia, sa'adah atau syaqawah atau celaka? Kita ini ahli neraka atau ahli surga? Sudah Allah tulis itu. Tapi kita nggak pernah tahu. Yang tahu hanya Allah. Nah, kenapa kita mesti berikhtiar dalam kebaikan? Mudah-mudahan berada dalam takdir yang baik.
Kan gitu. Kenapa kita harus ngoyong-ngoyong ngaji seperti ini dari Karangmangu ini macet? Ya. Niatnya ikhlas lillah, mujalasatul ilm, duduk dalam majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan menjadi wasilah dalam kebaikan kan gitu. Kenapa Anda di tengah-tengah kesibukan, hari libur harusnya untuk keluarga, Anda datang ke tempat ini, kalau tidak mengharap kebaikan dari sisi Allah, kan gitu. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ikhtiar saja gitu. Dan tidak boleh berpangku tangan. Ya, sampai kemudian ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bertanya tentang kiamat. Dan kemudian beliau mengatakan, seandainya di dalam genggamanmu ada biji yang sudah siap kamu tanam di kebunmu, dan besok Anda tahu besok akan kiamat, tanam biji itu. Ya. Artinya, misalkan besok kiamat gitu ya, besok kiamat ini. Anda sekarang sudah siap semuanya untuk bercocok tanam, sudah ada biji yang siap ditanam, tanam. Ya, walaupun Anda tahu besok kiamat. Artinya Islam melarang ittikal. Apa itu ittikal? Pasrah. Kemudian putus asa dalam beramal, tidak boleh. Kita hanya ikhtiar saja gitu ya. Ikhtiar, berusaha membaca, ngaji. Mudah-mudahan takdir ini baik terus gitu ya, sampai terus. Walaupun kadang dalam amal ada stagnan, ada futur. Ya. Itu sudah ya sunnatullah perjalanan dakwah seperti itu kan. Kadang kita ngaji semangat, kadang malas. Kadang ibadah semangat, kadang malas gitu ya. Tapi bagaimana begitu terasa futur, segera kembali kepada jalan yang benar. Ya, kembali kepada Allah, ingat tentang surga, ingat tentang neraka, ingat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca Al-Qur'anul Karim, membaca hadis. Supaya apa? Supaya semangatlah kembali kan gitu ya. Kadang iman kan fluktuatif ya, naik turun, kadang naik, Masya Allah. Kadang turun, enggak balik-balik, enggak naik-naik gitu ya. Ini yang repot ya. Begitu turun, naikkan. Jangan sampai turun, wis munggah angel gitu ya. Dulu ngajinya Masya Allah, wis tahun libur ngaji. Mana fulana? Boten ngertos pun boten ngaji melih. Nah, itu bahaya. Ya. Nah, istiqomah itu memang berat. Baik. Kita lanjutkan kepada permasalahan. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid membaca hadis itu. Nah, salah satu hadirin yang mendengar hadis itu berkata begini, "Kaifa hada wa baina Adam wa Musa?" Bagaimana percakapan itu terjadi? Di mana mereka berdua? Qala fawathaba Harun. Harun ar-Rasyid berdiri melompat mendatangi orang tersebut. Apa yang dikatakan? Wa qala yuhaddithuka 'anir rasul wa ta'arada bikaif. Fulan, bagaimana saya bicara hadis Rasulullah? Hadis ini sahih. Terus Anda mengatakan iki piye? Wa kaifa? Sedangkan engkau bertanya bikaifa dan seakan-akan tidak percaya. Fama zala yaqul hatta sakat anhu, sampai diseneni oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, sampai dia diam dan tidak wani ngeyel lagi. Ya. Ya khalas, kalau ini hadis sahih sampai ila wada'na. Hadis ini sahih, sudah. Sudah wis. Dengar, amalkan gitu ya. Itu prinsip. Jadi saking cintanya para sahabat kepada Nabi itu. Nah, sampai ada satu riwayat menyebutkan ada seorang sahabat membawa ontanya keliling-keliling di satu daerah, bak muter-muter gitu. Ada orang mengatakan, ini nggak ada kerjaan kamu, kenapa bawa onta muter-muter gitu? Demi Allah, aku pernah melihat Rasul ontanya muter-muter di tempat ini. Sampai seperti itu ya. Ya. Sampai sahabat itu banyak yang meniru jalannya Rasulullah. Jalannya Rasulullah itu cepat, seperti seorang yang turun dari dataran tinggi. Sahabat itu saking, walaupun Anda mau ikut jalannya Nabi juga enggak, ya boleh, silakan. Ya. Sampai sifat-sifat Rasulullah itu diikuti oleh sahabat. Banyak sahabat yang niru jalannya. Ya, bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang pingin mengikuti Rasulullah sampai muter onta-ontanya di situ karena sahabat ini pernah lihat ontanya Rasul muter-muter di situ. Dituntun muter-muter. Ya, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian
Juga ada perkataan bahwasanya Sa'id bin Musayyib ra'a rajulan, ini Sa'id bin Musayyib melihat seorang laki-laki yusalli ba'da tulu'il fajri, salat setelah tulu' fajar, aktsar min raka'atain, lebih dari 2 rakaat, yuksiru fihi marruku was sujud, ya. Jadi ada seorang laki-laki salat setelah terbitnya fajar, lebih dari 2 rakaat, dia tambah sujudnya banyak, dia tambah rukuknya banyak. Fanahahu, selesai didatangi oleh Sa'id bin Musayyib, dipanggil, ya Aba Muhammad, ya. Fanahahu, ya Aba Muhammad. Nah, kata laki-laki ini setelah dilarang, laki-laki ini berkata kepada Sa'id bin Musayyib dengan sebutan ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allah 'ala shalah, apa saya ini diazab gara-gara salat ini? Apa enggak boleh? Kenapa enggak boleh saya tambah? Faqala la, bukan Allah mengadab orang yang salat, walakinna yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah, tapi Allah akan azab kamu karena menyelisihi sunnah. Mana ada Allah mengadab orang salat? Tidak ada. Permasalahannya ada menambah bilangan yang tidak sesuai sunnah. Paham ya? Artinya secara akal, kalau di akal-akal syariat ini, ya, salat 2 sama 4 bagus mana? 2 rakaat sama 4 rakaat bagus mana? Saya bicara salat subuh misalkan. Subuh. Ya. Salat subuh kan 2 rakaat. Ada orang salat 2 rakaat sama 4 rakaat, bagus mana? Saya bicara akal, ya. Saya tidak bicara syariat dulu, secara perasaan panjenengan, akal-akalan panjenengan lah ya. Dalam perkara ibadah, sedikit sama banyak bagus mana? Bagus banyak. Ya tidak. Artinya sholat subuh bagus yang 4 rakaat daripada yang 2. Ya. Misalkan orang sujud 2 rakaat sama sujud 8 rakaat, bagus mana? Banyak 8 rakaat sujudnya. Itu orang kalau dipikir-pikir ibadah ini hanya bisa diakal-akali dan pakai perasaan. Ya. Tapi permasalahannya Allah tidak mengadab karena Anda sholat, tapi Allah akan menghukum Anda, mengadab karena seorang itu menyelisih sunnah, nas yang qat'i, jelas. Itu ya. Walaupun niat Anda baik, niatnya baik itu. Ya. Dan pemuda ini niatnya baik. Saya mampu kok, wahai ya Aba Muhammad, saya mampu, kenapa saya nggak boleh? Ya. 2 rakaat itu kecil buat saya, tapi saya mampu 8 rakaat. Kenapa? Supaya saya dapat pahala banyak kan gitu. Ya. Tidak, kata beliau, justru Anda ini diazab karena menyelisihi sunnah. Ya. Ini pentingnya orang beramal harus punya pijakan. Ya, punya dalil untuk berpijak dalam beramal. Ya, sudah, selama kita ini beramal punya dasar, tenang hati kita ini. Ya. Tapi kalau nggak punya pijakan, maka ibadah ini gerambiang, nggak karu-karuan. Ya. Ini dalam perkara-perkara yang memang qat'i, ya, sunnah misalkan. Dan banyak lagi ya. Nah, ini kemudian ada juga pembahasan dari Atha bin Yasar, ya, bahwa ada seorang pernah menjual kepingan emas atau perak lebih banyak dari ukuran baratnya. Lalu Abu Darda menegur dan mengatakan, aku mendengar Rasulullah melarang hal ini kecuali dengan yang senilai. Tetapi orang itu berkata, siapakah yang bisa memberikan? Aku berpendapat bahwa seperti ini tidak apa-apa. Rasul mengatakan tidak boleh. Orang ini mengatakan tidak apa-apa. Ya. Maka Abu Darda berkata, siapakah yang bisa memberikan alasan kepadaku dari si fulan ini? Aku mengatakan dari Rasulullah, sedangkan dia mengatakan kepadaku dari akalnya. Maka aku tidak akan tinggal di negeri ini yang engkau berada di padanya. Mending aku tak ngalih wae. Saya ini bicara hadis, kamu bicara akal. Masya Allah. Ini artinya apa? Kesungguhan para sahabat di dalam menerima hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencintai Nabi, ya,
Konsekuensinya bagaimana Anda harus mencintai Nabi secara totalitas. Ya, bagaimana Anda harus ittiba kepada Nabi, harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Bagaimana Anda harus kemudian juga berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Ya. Bagaimana seorang mengaku cinta Nabi tapi akhlaknya tidak seperti Nabi? Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya sama sahabat, "Ya ummul mukminin, kaifa kana khuluqur Rasulullah?" Bagaimana itu akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Ya. Mustahil ada seorang hafizul Quran akhlaknya tidak baik. Ya. Mustahil ada orang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Nabi, tapi tidak punya akhlak. Tutur katanya buruk, perangainya buruk. Bagaimana Anda mengaku cinta Nabi, tapi akhlak Anda tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nabi tidak suka mencela. Nabi tidak suka memprovokasi orang. Hatta Nabi kalau bercanda pun tidak pernah berdusta. Ya. Nabi kalau bercanda tidak pernah berdusta. Nah, kadang kita canda berdusta kan. Nabi tidak pernah berdusta, hatta walaupun itu bercanda. Ya. Dan banyak yang lainnya. Kemudian dari Qatadah, Ibnu Sirin pernah mengatakan kepada seorang tentang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata, si fulan telah berkata demikian dan demikian. Maka Ibnu Sirin berkata, aku mengatakan kepadamu dari Nabi, sedangkan engkau mengatakan si fulan dan si fulan, ya, dan lain-lainnya. Baik, nah kemudian apa fadilah, ya, keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa keutamaan bagi siapa yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi menunjukkan bukti kecintaan kepada Allah. Ya. Jadi cinta kepada Rasulullah adalah bukti cinta seseorang kepada Allah. Dalam surat Al-Imran, ya, ayat 31, 32, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah saya. Ikutilah akan daku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan cintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Ya. Jadi kalau seorang mengaku saya cinta Allah, ikuti Rasulullah. Ya. Maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mencintai Allah tapi tidak mengikuti Nabi, nah cintanya palsu. Ya. Cintanya palsu. Cinta itu hanya di mulut saja, tapi hatinya tidak sampai. Gitu. Ya. Kalau Anda mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat yang mulia ini sebagai hakim terhadap semua orang yang mengaku cinta Allah, ya, akan tetapi tidak berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tidak boleh memilah-milah tentang syariat, gitu ya. Saya tak ikut Quran saja, saya tidak mau sunnah. Atau saya tak ikut hadis Nabi saja, saya enggak perlu Quran. Enggak. Ya. Bagaimana ada ikut Al-Quran juga ikut sunnah? Ya. Tilawah iya, baca hadis iya, gitu. Ya. Karena ada kelompok-kelompok ingkarus sunnah, cukup saya Quran saja, saya tidak perlu hadis. Atau sebaliknya, tidak boleh. Ya. Karena Rasul mengatakan telah diberikan kepada Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Sama, kedudukannya sama, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi itu bukti kecintaan kepada Allah adalah apa? Mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang lain adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat amalan tanpa ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Ya. Maka ini harus berhati-hati. Misalkan Rasul juga mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, ya, sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, berat, ya, bagi orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Yang kedua, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan bukti kecintaan kepada beliau. Menunjukkan bukti kecintaan kepada beliau. Kenapa? Karena seseorang tidak akan sampai pada keimanan yang sempurna sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia, hatta kedua orang tua. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai aku lebih dicintainya min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Ya. Kalau Anda ngaku cinta Rasulullah, ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti sunnahnya. Gitu ya. Nah, jika seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seluruh manusia, berarti dia akan mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Maka di sini pentingnya membaca hadis. Bagaimana membaca sirah sahabiyah. Bagaimana sih Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana sih Khadijah bintu Khuwailid? Bagaimana istri-istri Rasulullah SAW? Nah, ini pentingnya kita membaca sirah para sahabat, sirah sahabiyah, ya, sahabat yang perempuan, sahabat Rasulullah yang laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Mengikuti langkah-langkah beliau. Ya. Apa yang kita andalkan di zaman seperti ini? Ya. Keluarga yang ditunjukkan dalam Al-Quran adalah keluarga-keluarga yang terbaik. Bagaimana keluarga Imran, ya. Itu sebenarnya menjadi isyarat pegangan untuk rumah tangga panjang hayat hidup manusia. Ya. Kalau Anda mengikuti keluarga-keluarga terbaik ini, Masya Allah, bagaimana Ibrahim bersama keluarganya, Allah tunjukkan detail dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW kehidupannya dengan istri-istrinya, dan demikian. Ya. Nah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan itu lahir juga dari dalam hati. Ya. Tidak cukup ibadah-ibadah yang dilihat oleh orang, ritual-ritual saja layak sih. Ya. Tapi bagaimana hidup keseharian kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada buku bagaimana Rasulullah dalam satu hari, amal apa aja yang beliau lakukan, bagaimana zikirnya beliau. Ya, amal apa saja yang dilakukan, ya. Itu ditulis bukunya, itu ada. Jadi tidak kurang, insya Allah sudah sangat cukup. Berapa banyak sunnah-sunnah yang belum kita ikuti dan masih banyak kita tinggalkan. Tapi kalau tadi kata ulama dikatakan, ya, artinya kalau kita tidak mampu semuanya, ya, paling tidak ada yang mampu dilakukan walaupun sekali. Walaupun sekali, kadang nggak istiqomah, tidak apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau yang fardhu wajib, harga mati, ya. Tapi kalau yang sunnah, ya, kalau kata beliau tadi dalam ulama ini, supaya termasuk ditulis oleh orang yang mengerjakannya, ya, sunnahnya cukup banyak sekali. Di saat Anda mungkin nggak mampu, lakukanlah walaupun sekali, kan gitu. Walaupun sekali, ya. Supaya ditulis termasuk orang yang mengerjakan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, bahwasanya hidayah, petunjuk, ya. Jadi mengikuti sunnah adalah merupakan hidayah. Mengikuti sunnah merupakan hidayah.
ataupun petunjuk agar terhindar dari kesesatan. Dalam sehari berapa kali kita minta hidayah kepada Allah? 17 kali minimal. Ya. Kita baca Al-Fatihah 17 kali ya dalam sehari. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yaitu jalannya para nabi. Ya. Yang diberi nikmat oleh Allah ini para anbiya, orang-orang saleh. Saking mahalnya hidayah ini, kan hati manusia juga berbolak-balik. Makanya banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati ini ditetapkan. Tsabbit qulubana 'ala din. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala din. Kita juga minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari minimal. Ya. Agar istiqamah di atas petunjuk Nabi. Itu diminta kepada Allah. Maka Imam Malik mengatakan, lan yasluha hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Umat ini tidak akan sampai pada satu kebaikan kecuali mereka melihat dan kembali melihat bagaimana dulu para salaf menjadi mulia. Jadi umat ini gak akan pernah baik kecuali melihat orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Salaf. Yang langsung ditazkiyah oleh Nabi. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Itu sudah sangat cukup gitu ya. Terus kita ikuti orang-orang yang masih belum jelas kadang ini. Ikuti yang sudah jelas itu ya, salaf. Itu Masya Allah sudah ditazkiyah, dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Qul atiullaha wa atiur rasul." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum. Ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, fa in tawallau, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Apa kewajiban Rasulullah? Tabligh, menyampaikan saja. Hidayah ada pada Allah kan itu. Alhamdulillah Allah ya, Rasul kasih petunjuk, Allah beri hidayah kepada kita. Ya, tugasnya Rasul hanya tabligh. Rasul tidak mampu memberi hidayah hatta kepada pamannya kan. Ya, tatkala Rasul mengajak pamannya masuk Islam, Allah belum menghendaki, maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Tugas Rasulullah tabligh. Dan tugas kita, apa yang dibebankan kepada kita? Sudah, mengikuti Rasulullah. Dan jika kamu taat kepadanya, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya, kepada Rasulullah, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ya. Dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanah Allah. Dan amanah ini sempurna. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sempurna. Kita tinggal sudah punya Quran sempurna, hadis terbukukan sempurna, tinggal mengamalkan. Tayyib, yang terakhir ya, daripada keutamaan mengikuti sunnah, sebenarnya masih banyak. Saya pikir sampai jam 10 ya. Tapi tak lihat sudah cukup 1 jam saja. Yang selanjutnya adalah
dia menjadi faktor utama. Allah akan jaga seseorang dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Maka ini semuanya harapan dan keinginan kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahlul jannah. Al-Firdaus al-A'la. Mudah-mudahan semuanya berada di surga Firdaus yang tertinggi. Ya. Mentaati Rasulullah merupakan jalan ke surga. Ya. Jalan ke surga, jalan tol ke surga ini mentaati Rasulullah. Rasul bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku masuk surga. Semua, kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, tidak mau. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Apa ada orang yang tidak mau ya Rasulullah? Apa ada orang yang enggan? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku dia akan masuk ke dalam neraka. Aba artinya tidak mau masuk surga. Ya. Nah, demikian disebutkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, dan disebutkan oleh para ulama bagaimana fadail, keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar lebih tahu banyak sunnah harus membaca hadis. Agar lebih tahu banyak sunnah harus memperbanyak membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bacalah satu hari satu hadis, misalkan dibaca sendiri. Ya, atau 2-3 hadis dibaca. Ya. Paling tidak ada fadilah keutamaan hadis yang kita ketahui. Syukur-syukur satu hari 3 hadis, lama-lama hatam Sahih Bukhari. Misalkan ya, Bukhari hatam. Saya pernah ikut daurah Sahih Bukhari, Fathul Bari, Masya Allah. Muhadirnya Syekh ini punya anak, saat itu kelas 3 SD kalau di Indonesia. Beliau sudah, anak kecil itu sudah hatam membaca Sahih Bukhari 5 kali. 5 kali. Baru kelas 3 SD. Ya, sudah hatam 5 kali. Insyaallah. Jadi kalau ayahnya yang ngisi daurah, anaknya nyimak, ikut nyimak itu. Ya, baca. Walaupun ada syarah penjelasan sedikit baca. Kadang kalau bapaknya lupa, yang ingatkan anaknya. Insyaallah. Pernahkah kita menghatamkan hadis Sahih Bukhari? Belum pernah. Pernahkah kita membaca sirah sampai tuntas? Belum pernah. Berapa hadis yang kita hafal? Belum pernah. Ya, sepenting mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqomahan, semangat terus ya. Semangat terus ya, minta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan dimudahkan dalam beramal. Baik, saya juga demikian. Aktafi bihadzal qadri, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nggih, moga. Ada speakernya enggak? Enggak ada. Silakan. Sudah dengar. Monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau bertanya, karena kita membaca hadis masih sedikit dan banyak hadis-hadis itu kadang-kadang tadi berlawanan, sepertinya misalnya perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Ya. Terus apakah bagaimana kalau kecuali kalau izin suami? Nah, kami misalnya kalau yang sudah tua, kan sudah tidak bersuami mungkin, itu kan kita tahu pahalanya ke masjid sangat banyak sekali, jalannya sudah banyak sekali. Ini bagaimana Ustaz? Apakah tidak baik kalau kita sudah tua itu ke masjid, karena kita perempuan sudah untuk
solusinya gimana Ustaz? Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah khair. Yang sudah tua masih ada yang bersuami dan juga ada yang sudah tidak bersuami, kan gitu ya. Ya, apa boleh ke masjid? Boleh. Lima waktu boleh? Boleh. Karena misalkan jalan sudah mudah, juga kemudian ingin meraih banyak pahala, apakah boleh sholat di masjid secara terus menerus 5 waktu misalkan ya? Tidak ada masalah, boleh. Ya. Lah izinnya kepada siapa? Ya suaminya udah nggak ada. Ya. Yang jelas fardhu jamaah itu hanya dikhususkan bagi laki-laki. Ya, fardhu, keutamaan salat jamaah. Ya, itu bagi laki-laki. Ya, walaupun ulama khilaf tentang hukum wajibnya, ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Ya. Nah, ini masih lepas dari khilaf ini, yang jelas salat jamaah itu fadilahnya banyak dibanding salat di rumah. Bagi laki-laki ya, saya bicara laki-laki bukan perempuan. Ya. Jadi orang ke masjid ini sudah niatnya dan wudunya, pahalanya sudah mengalahkan orang sholat di rumah. Orang punya niat sholat ke masjid, niatnya dan wudunya di rumah, pahalanya sudah mengalahkan orang yang sudah sholat di dalam rumahnya. Belum lagi dia keluar dari rumahnya, dia berjalan, setiap jalan Allah tulis sebagai kebaikan. Bagaimana masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah. Biasa nih orang sholat di rumah ini, saya bicara laki-laki dulu, kadang harus gak sholat sunnah kalau sudah di rumah. Ya, karena sih wajib tak biasanya. Hilang banyak keutamaan. Ya, hilang keutamaan intidharus shalah ba'da shalah. Ribat kata Rasulullah. Ya. Ada ribat dalam salat itu menunggu salat di waktu salat, ya. Menunggu salat setelah selesai dia salat. Artinya dia salat sunnah duduk di masjid, menunggu salat wajib. Nah, duduknya orang di masjid itu ribat kata Rasulullah. Ya, ribat, pahalanya Masya Allah. Ya. Nah, kalau perempuan afdal di rumah. Ya, dan tidak wajib ke masjid. Kalau harus pergi ke masjid boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Selama mampu terjaga dari banyak hal, ya. Oh, kita sudah tua, Ustaz, enggak tertarik lagi, enggak menarik misalkan. Enggak menarik lagi misalkan, ya semoga. Ya. Ya. Karena fardhu itu salat jamaah bagi laki-laki saja. Perempuan di rumah. Kalau ke masjid enggak ada larangan. Ya. Kata Rasulullah kalau minta izin kan pergi enggak apa-apa. Enggak saklek mau ke masjid boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu. Ya, tapi kalau mau sholat di rumah afdal lah di rumah, enggak ada masalah. Mau ke masjid sekali-kali juga boleh, enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Ngoten nggih, Bu? Ya? Pahalanya sama, insyaallah pahalanya sama. Ya. Kan gini, sebentar. Ada kisah siapa? Asma bintu Sakan yang saya sampaikan. Kan dia protes pada Rasulullah. Beliau menjadi juru bicara para wanita. Asma bintu Sakan. Dia protes kepada Kanjeng Nabi, kenapa? Karena laki-laki bolehkan jihad, laki-laki sholat jamaah, laki-laki boleh berdakwah, laki-laki ini banyak hal. Sedangkan kami di rumah Rasulullah. Ya. Kami hanya tatkala suami datang kepada kami harus menyambutnya dengan kebaikan yang luar biasa. Kami mengurusi anak-anak kami memasak, kami cuci piring. Sedangkan pahala diborong laki-laki. Ini wanita pada protes ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, subhanallah, sahabatku, kalian pernah dengar enggak ada perempuan bertanya sebaik ini kepada saya? Saya perempuan Asma bintu Sakan. Tidak ada ya Rasulullah. Ini wanita cerdas ini. Saya katakan, sampaikan kepada perempuan-perempuan di belakang. Kalau mereka ridha kepada suaminya, mereka taat kepada suaminya, mereka ikhlas menjalankan amal dalam rumah tangganya, pahalanya seperti pahala seluruh laki-laki yang beramal dalam kebaikan. Ya. Walaupun kadang wanita ini gerak-geriknya terbatas. Ya. Ya karena keutamaan wanita memang di rumah, waqarna fi buyutikunna. Ya. Makanya kalau punya anak perempuan harus dirangkul di rumah. Lek wong lanang jarno bolang dolan. Saya punya anak laki-laki. Bi aku tek golek iwak cana, mancing oh. Atau ono pancing, dolano. Bi tek udan-udano. Nek wong sekarang kan Pak, ya mau hujan-hujan. Ojo loro. Oh enggak. Zaman kita dulu
udan-udan wis dolan nang kali. Itu laki-laki. Karena laki-laki itu pemimpin. Ojo laki-laki tuh dadi wong cengeng, ora lanang delokane drakor drama Korea. Misalkan. Ya, misalkan jadinya cengeng gitu deh. Wong lanang kan laki-laki itu kan idealnya pergi dari rumah. Memang keluar karena dia pemimpin, cari nafkah, dia jihad, dia dakwah. Perempuan di mana? Di rumah. Walaupun punya anak perempuan dirangkul di rumah. Diopeni tenanan. Lek wong lanang dolan. Biar aku mancing, otak tukang mancing. Timbangane dolanan HP aku. Dolan. Iya enggak apa-apa. Tapi waktu salat gitu. Bi hujan-hujan boleh silakan. Ya, kadang terlalu protektif hujan-hujan enggak boleh. Zamane panjenengan biyen iki ya wong lanang-lanang itu. Dolan wis tutup nang didius dolan. Ya karena karakter laki-laki seperti itu. Tapi kalau wanita niatnya ikhlas, pahalanya insyaallah kata Rasulullah apa? Maka pahala kalian sama dengan seluruh pahala laki-laki. Karena terbatas kan perempuan. Ya, wallah. Nah, yang tidak boleh melampaui batas jadi wanita karir. Nah, ini enggak boleh. Sing lanang di omah ngopeni anak buahnya, sing wedok dolan. Nah, ini enggak boleh. Sing wedok bolang. Ini menyalahi sunnah fitrah ya. Ngomong. Nggih. Baik, jadi kalau bagaimana mendeteksi, melihat, ya tentunya kalau orang sekarang memang sudah Allah mudahkan semuanya ini. Hadis pun sudah terbukukan, sudah tertaklikkan, sudah diteliti oleh para ulama. Jelas. Ya tinggal lihat saja kedudukan hadis ini apa. Ya. Kedudukan hadis ini apa, bisa banyak dengan membaca. Ya, dengan membaca. Nah, biasanya tanda hadis itu dhaif atau palsu, pahalanya mengalahkan pahala keutamaan yang wajib. Itu salah satu di antara sekian cirinya. Jadi kalau ada amalan pahalanya mengalahkan pahala ibadah yang wajib, dipastikan bermasalah. Ya. Sejatinya hal-hal yang wajib ini pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Ya banyak salat wajib, fardhu kan gitu. Orang meninggalkan salat wajib dosa. Ya. Tapi orang meninggalkan sunnah rawatib enggak dosa. Tapi hilang banyak keutamaan gitu saja gitu. Orang enggak puasa Ramadan dosa. Tapi kalau enggak puasa Senin Kamis enggak dosa. Tapi bagaimana dia harus punya banyak keutamaan dan melaksanakan yang sunnah. Tapi kalau ada puasa sunnah mengalahkan pahala puasa Ramadan, nah itu perlu dikaji lagi. Ya. Nah sekarang kan banyak model-model lain-lain gitu, misalkan banyak sekali gitu ya. Yang apa cerita-cerita yang khurafat, ini itu ya. Orang yang ini padahal nggak ada hadisnya, nanti masuk surga. Dari mana hadisnya? Dari mana dasarnya? Itu kan perlu dikaji betul. Cukup ya? Oh, sudah di-cut, cukup. Saya tutup. Gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.